Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan, memberikan berbagai kenikmatan zahiran wa batinan, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan sampai detik ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan channel dari Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bandung yang beberapa waktu ini terpaksa tidak bisa untuk hadir di tengah-tengah panjenengan sedaya karena ada kerusakan teknis begitu. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa memulai syuting lagi, mudah-mudahan nanti benar-benar bermanfaat bagi kita sekalian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini kita di masa pandemi Covid yang kelihatannya belum begitu mereda. Oleh karenanya saya ingin mengajak kepada kaum muslimin untuk berupaya mengimun diri kita ini zahiran wa batinan. Jadi kita mencari kekebalan terhadap diri kita ini baik dari sisi zahirnya maupun dari sisi batinnya, sehingga nanti ada kekuatan pada diri kita ini bukan saja dari kekuatan fisik tetapi juga dari kekuatan rohani kita, sehingga sewaktu-waktu kalau misalnya Allah menghendaki kita harus kembali ke hadiratnya, maka kita ini akan menjadi orang yang betul-betul meridhoi segala sesuatu yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang sering kita melihat sesuatu yang sekilas begitu tidak begitu masuk ke dalam logika atau akal kita ini. Yang saya maksud ini adalah bahwa di dalam kehidupan dunia kita ini kadang antara orang yang betul-betul taat beribadah dengan orang-orang yang tidak begitu menghiraukan perintahnya Allah dalam kehidupan ini, justru kita lihat ada yang lebih enak hidupnya orang-orang yang jauh dari tuntunannya Allah. Oleh karenanya saya ingin sampaikan bagaimana sesungguhnya Al-Quran memberikan penjelasan terhadap persoalan ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita melacak di dalam Al-Quran, kita akan menemukan bahwa di dalam kehidupan ini manusia itu memang ada beberapa macam kondisi. Yang ini nanti harus kita sadari, karena kondisi manusia dalam kehidupan dunia ini ada yang bagian dari takdirnya Allah, ada yang bagian dari hasil ikhtiariah kita, ada yang merupakan kolaborasi antara takdirnya Allah dan juga ikhtiar kita. Dalam Al-Quran kita akan menemukan 4 tipe manusia. Ya, ini harus kita sadari. Nanti kita posisinya di mana, tapi sekali lagi nanti ada bagian yang merupakan ikhtiariah kita. Artinya kalau itu bagian ikhtiariah kita, maka kita ini sesungguhnya memiliki peluang untuk melakukan perubahan diri.
Kaum muslimin rahimakumullah, untuk yang bagian ikhtiariyah ini memang ini adalah wilayah kita, di mana kondisi kita saat ini tergantung kepada diri kita sendiri, baik secara pribadi maupun secara kelompok begitu. Dan perubahan yang ada ini nanti juga tergantung kepada diri kita. Nah, di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada diri kita ini untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi, tidak akan merubah keadaan seorang manusia, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, kecuali kalau orang itu mau merubah dirinya sendiri. Tetapi nanti memang ada dalam keyakinan kita umat Islam dan merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti tidak pernah akan terjadi perubahan karena semuanya itu bagian dari takdirnya Allah. Tapi wilayah kita ini adalah wilayah ikhtiariyah, artinya wilayah di mana kita harus berusaha dan hasilnya nanti kita akan fatawakkal 'ala Allah, kita serahkan pada Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada 4 tipe yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tipe atau kelompoknya orang-orang yang beriman dan hidupnya di dunia ini serba enak. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, hidupnya di dunia ini, istilahnya Al-Quran adalah hayatan thayyibah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 96 ayat 97 Allah menyampaikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dan dia termasuk orang yang beriman, baik itu laki-laki atau perempuan, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan diberi pahala oleh Allah lebih baik dari apa yang ia lakukan. Jadi ini tipe yang pertama, memang ada orang yang beriman, tekun beribadah, tekun beramal soleh, hidupnya di dalam dunia ini dalam kondisi hayatan thayyibah. Jadi hidupnya serba enak begitu. Kemudian yang kedua, ada tipe yang oleh Allah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyir as-sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku Allah akan benar-benar menguji manusia, menguji kamu sekalian, kembali kepada umat Islam, bisyai'in dengan sesuatu minal khawfi, dari rasa takut, wal ju' dan juga kelaparan. Jadi nanti ada umat Islam ini yang tekun beribadah, tetapi senantiasa hidupnya ini diuji oleh Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beramal soleh, di dalam ayat ini disampaikan akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujiannya itu dalam bentuk batiniah, misalnya rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya, maupun ujiannya ini dalam bentuk dohiriyah yang nampak begitu, yang digambarkan oleh Al-Quran itu dalam bentuk kekurangan buah-buahan, kekurangan harta dan sebagainya. Dua jenis ini itu pasti akan terjadi pada salah satu di antara kita. Mungkin kita ini dalam kondisi hayatan thayyibah, mungkin kita ini dalam kondisi
yang senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu digambarkan oleh Allah seperti ini. Makanya yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita ini menentukan sikap kita ini ketika kita ini dalam kondisi hayatan thayyibah, kita harus bagaimana. Kalau kita ini dalam kondisi senantiasa diuji oleh Allah, kita ini harus bagaimana. Makanya Allah di dalam hadis qudsi menyampaikan bahwa man lam yashkur ngala na'mai wa lam yashkur ngala balai fal yakhruj min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, tentu ini dalam posisi hidup hayatan thayyibah, walam yasbir ngala balai, dan tidak bersabar terhadap ujianku. Tentu ini ketika kita umat Islam dalam kondisi yang senantiasa berada dalam ujiannya Allah. Fal yakhruj min tahtis sama'i, Allah sampaikan hendaklah orang seperti itu keluar saja dari kolong langit, wal yatlub rabban siwaya, dan hendaklah orang seperti itu mencari Tuhan selain aku. Ini posisi yang sangat penting bagi kita untuk menentukan sikap kita ini. Bagaimana kalau hayatan thayyibah, bagaimana kalau kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian tipe yang ketiga oleh Allah disampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 44, tetapi ini bukan dalam posisi kita insyaallah. Allah sampaikan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka itu melupakan peringatanku, maka aku bukakan bagi mereka itu pintu-pintu untuk menggapai hal-hal yang bersifat duniawiah ini. Jadi kadang kita temukan itu ada orang yang tidak pernah beribadah, bahkan mungkin tidak pernah yakin terhadap Allah, tidak pernah dia itu tersentuh dengan nilai-nilai agama. Tetapi dalam kehidupan dunia ini mereka itu justru menikmati berbagai fasilitasnya Allah. Dia kaya, dia punya kuasa, dia punya jabatan dan sebagainya. Allah gambarkan di sana itu bahwa mereka itu memang diberi kesempatan oleh Allah, dibukakan berbagai pintu untuk mendapatkan berbagai kenikmatan dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kita sebagai orang yang beriman itu jangan sampai tergiur dengan kehidupan seperti ini, karena memang Allah sendiri yang sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, ada orang-orang yang tidak mengenal agama, ada orang-orang yang berpaling dari peringatannya Allah, justru hidupnya itu malah enak. Ini sebenarnya juga bagi kita umat yang beragama, umat Islam, ini bagian dari ujian. Bagaimana kita ini melihat kondisi seperti itu? Adakah itu nanti akan memberikan ketetapan keyakinan yang ada pada diri kita, atau justru diri kita itu menjadi goyah karena ada orang-orang yang tidak begitu mengenal agama tapi justru hidupnya itu enak dalam dunia ini. Kemudian yang keempat, tipe yang keempat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha ayat 123. Allah sampaikan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, menghindar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang yang seperti itu akan diberi oleh Allah kehidupan yang sempit dalam dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di akhirat orang-orang seperti itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala a'ma, dalam kondisi yang buta.
Jadi enaknya ngomong itu kadang kita juga menemukan orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah ke masjid, hidupnya itu susah, ekonominya itu sangat memprihatinkan, sementara dia itu juga tidak mau beribadah. Oleh Allah disampaikan orang yang seperti ini ada dalam kehidupan dunia ini, dan kelak nanti di akhirat nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Allah akan mengumpulkan orang-orang seperti ini semuanya itu dalam kondisi buta. Jadi 4 tipe ini ada dalam kehidupan dunia. Kita bisa menyaksikan, kita bisa untuk melihat, mungkin ada di sekitar kita. Ada orang yang ahli ibadah hidupnya enak, ada orang yang ahli ibadah tapi hidupnya itu kelihatan sepintas secara dzahiriyah itu tidak begitu enak, walaupun mungkin bagi yang bersangkutan sendiri itu merasakan nikmat tersendiri yang tidak kita bisa rasakan dari luar. Kemudian yang ketiga ini ada orang yang bergelimang di dalam kemaksiatan, tidak pernah beribadah, tetapi pintu-pintu rizki dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat ada orang yang tidak pernah beribadah, bahkan mungkin berbagai bentuk kemaksiatan dilakukan, mungkin minuman keras, mungkin judi, mungkin macam-macam itu dilakukan. Hidupnya itu juga susah, tapi tetap saja tidak sadar. Makanya yang terpenting dari 4 tipe ini, bagaimana diri kita itu mensikapi. Kita harus tahu wilayah ikhtiariah kita. Takdir memang ada, tapi kesempatan berubah itu sesungguhnya terbuka lebar di depan kita ini, berubah menuju yang lebih baik. Dan Allah sudah sampaikan bahwa perubahan itu harus berangkat dari diri kita. Allah tidak akan merubah kecuali kalau orang itu mau merubah kondisinya sendiri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, supaya kondisi apapun yang ada pada diri kita, takdir apapun yang telah ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, maka kita ini bisa mensikapi sesuai dengan sikap yang merupakan tuntunan agama, sehingga kelak ketika kita kembali kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekurangan, mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.